Saya lagi bongkar motor Jupiter Jet. Ini tahun 2009. Berarti sampai saat ini sudah 2010. Dan untuk kendalanya motor ini berasap. Motor berasap. Ini akan saya tunjukin buat teman-teman penyebabnya di mana. Jadi untuk kali ini Jupiter ini tidak saya kolter atau tidak saya bobot, tapi saya hanya cukup mengganti spare partnya aja. Ini saya tunjukin ya. Ini ada blok. Ini bloknya masih bagus nih. Bloknya masih kenceling, tidak ada baret, tidak ada baret sama sekali. Tetapi kenapa kok ketika digas tinggi, di RPM tinggi, ketika posisi diam itu knalpotnya mengeluarkan asap hitam, asap putih ya, asap putih. Dan saya lakukan pembongkaran, ternyata permasalahan ada di sini. Ini pistonnya masih bagus nih, tidak ada baretnya juga, atas bawahnya masih bagus. Nah, untuk ring ini main ini kan gerak nih, kelihatan teman-teman. Untuk ring sangat main, tapi ring yang dua ini main, sedangkan ring oli di sini ini lengket. Nah, ring oli ini tidak bergerak sama sekali, dia ngejim, ringnya nggak mau buka. Nah, kalau ini saya tekan ke dalam dia masih melawan, jadi tekan dia buka, ini nggak bisa. Nah, sehingga ketika piston maju dan dia mundur, oli tidak tertarik habis di liner. Jadi di bagian depan piston oli mesin masih tersisa, sehingga terjadi pembakaran gas bercampur dengan oli mesin itu tadi, mengakibatkan knalpot ini mengeluarkan asap. Jadi untuk tips mengatasi Jupiter Jet 2009 ini, saya tidak kolter dan saya juga tidak melakukan pembubutan untuk silinder bloknya, tapi saya sudah siapkan piston satu set nih guys. Coba saya kasih contoh dulu buat teman-teman, nanti bisa dibedakan ringnya yang lengket tadi yang saya jelaskan tadi, teman-teman nanti akan bisa mengerti ya. Saya akan pasang ringnya dulu, teman-teman amati dengan benar, karena kalau linernya masih bagus, sayang untuk dilakukan kolter. Bajaknya jadi habis tuh, wong. Jadi solusi pertama, saya hanya ganti piston beserta ringnya. Ada panah ini upayakan posisinya ke bawah. Panah posisinya. Nah, ya, ini lihat nih. Nah, jadi posisi panahnya ke bawah, dan kalau seperti ini nggak kelihatan kotor, panahnya nggak kelihatan. Jadi coakan piston yang lebih besar ini posisi di bawah. Sekarang saya pasang kitnya dulu. Pasang sekarang ringnya. Saya coba dari ring oli dulu ya. Oli pemasangan seperti biasa, ring olinya menghadap ke atas sambungannya.
contohkan buat teman-teman. Ini adalah ring yang baru. Ini main nih bro. Nah ini ringnya main. Jadi ketika saya tekan pun dia melawan, selalu membuka. Nah nih saya tekan nih. Nah dia membuka, dia melawan. Sedangkan untuk yang udah lama ini dia bisa bergerak. Nah jadi ringnya tidak bisa bergerak. Ini contohnya teman-teman lihat kan, nggak ada geraknya. Saya tekan pun dia nggak bergerak nih. Nah, jadi permasalahan hanya di piston yang ringnya sudah tidak mau membuka. Ini biasanya gejalanya motor tidak nampak berasap, tetapi oli mesinnya selalu berkurang. Nah, itu bisa disebabkan teman-teman ganti oli sering gonta-ganti mereknya. Jadi saran saya kalau untuk ganti oli, kalau bisa jangan sering gonta-ganti mereknya. Umpama pakai Yamaluk ya Yamaluk saja, kalau Castrol saja. Jadi seperti itu teman-teman ya, jangan gonta-ganti untuk merek oli, nanti berakibat seperti ini, dia ngerak. Jadi ini ngerak nih, penuh dengan keraknya. Nah ini juga kelihatan ring ini sudah nggak bisa menahan, sehingga bagian piston bagian belakang ini mengalami gosong. Ini adalah pertanda kompresinya membalik kembali, kompresinya kembali. Sekarang saya akan rakit dulu, saya akan pasang pistonnya, nanti saya hidupin sekalian ya teman-teman ya. Kita mulai pasang piston. Kita akan kasih pelumas oli di bagian piston dan silinder bloknya. Kita ambil oli dulu. Kita cukup kasih secukupnya saja, nggak usah terlalu banyak. Juga linernya ini wajib kita kasih pelumas oli juga. Ini bisa diratakan. Kita posisikan sekalian pistonnya di bagian titik di atas. Kita posisikan posisi pistonnya di titik mati atas ya guys. Ini juga harus saya lakukan proses penyekuran untuk klepnya. Jadi saran saya buat teman-teman, ketika membongkar mesin motor 4 tak untuk klep ini wajib dilakukan skur ya. Jadi wajib dilakukan skur karena salah satu motor itu bisa normal adalah ketika klep dan in ini benar-benar rapat.
saya akan lakukan skor. Setelah nanti saya skor, kita akan pasang gitu ya teman-teman. Oke, saya akan skor dulu ya. Jadi proses nyekur ini kita siapkan ambril seperti ini. Terus ini di bagian bibir klep ini biasanya kalau yang X ini agak hitam-hitam, dan di bagian sini juga hitam. Nah, ini bagian setting clipnya juga hitam. Nanti ukuran untuk selesainya kita nyekur ketika bibir klep dan bibir setting klep ini sudah terlihat putih, bersih, rata, nah maka untuk proses skor itu udah cukup. Nah, jadi bisa diolesin ambrilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan di sini ya, udah kasih obeng gini dan kasih selang seperti ini. Terus setelah ini kita masukkan di bagian pantat klep. Itu kita balik saja seperti ini. Lakukan prosesnya seperti ini berulang-ulang sampai seperti ini guys, sampai apa yang saya sampaikan tadi, setting klep dan bagian klepnya itu benar-benar bersih. Setelah sudah bersih, maka untuk ukuran penyekuran sudah selesai guys. Nah, jadi lakukan seperti ini saja. Kalau baru kita kasih ambril, suara gesekannya akan terasa atau terdengar sangat keras. Nanti kalau sudah mulai tidak terdengar lagi suara gesekannya, bisa kita berikan lagi ambril yang baru. Jadi prosesnya seperti itu aja. Jadi yang perlu diperhatikan untuk bagian innya, untuk klep innya biasanya itu tidak terlalu lama dia sudah bersih, karena yang lewat ke lubang itu hanya bahan bakar. Biasanya yang agak lama itu adalah bagian X-nya. Jadi bagian buang itu biasanya agak lama karena banyak kotoran sisa pembakaran yang lengket. Nah, kalau sudah beberapa kali dikasih ini bisa kita tetesin minyak ya guys. Jadi setelah kita tetesin kita putar-putar lagi seperti itu seterusnya. Sangat mudah, teman-teman bisa melakukannya sendiri di rumah dengan bahan yang saya sampaikan tadi. Kurang lebih seperempat jam lah kita proses penyekuran ini. Nah, ini sudah mulai tidak terlalu keras suaranya guys. Saya rasa ini penyekuran udah selesai. Ini saya bersihkan, nanti saya tunjukin di kamera ya untuk ukurannya. Kecilkan dulu alatnya, saya bersihkan. Nah, ini teman-teman bisa lihat bagian klepnya ini
Ini bersih. Nah, kalau sudah bersih rata seperti ini, maka penyekuran udah saya pastikan beres. Ini untuk innya juga udah bersih semua. Nah, seperti ini ya, ini bersih. Setelah itu nih saya tunjukin untuk setting klepnya. Nah, itu kan bisa dilihat kan bersih juga nih. Ujung ini X, ini in. Ini juga sudah bersih. Sekarang tinggal kita rakitan, kita pasang, dan nanti kita akan coba hidupkan mesinnya. Oke teman-teman, simak terus ya videonya. Saya bersih-bersih dulu. Sorry tidak saya kamera untuk membersihkannya. Penyekuran udah selesai. Sekarang kita lakukan pemasangan silinder headnya. Ya, ini sudah selesai penyekuran. Sekarang saya pasang mesinnya biar cepat kita hidupkan engine-nya nih guys. Kita kencangkan. Ini selanjutnya kita hidupkan mesinnya. Kita pasang gigi timingnya, pastikan lagi kembali piston putik mati atas posisinya. Jadi kan berarti? Hah? Jersey ini. Burung ya? Berarti kayak jersey kan ya? Iya. Enak itu. Nah, dia jersey kayak enak itu aja. Suaranya malah halus malam ya. Jadi lampu buri malah melak ke. Ini udah kita pasang semua. Selanjutnya kita akan hidupkan mesinnya, tapi knalpotnya nggak perlu kita pasang, karena kalau knalpotnya nggak terpasang nanti terlihat kalau dia masih mengeluarkan asap atau tidak. Itu beda.